Ya, Pak Dimas, lalu kemudian respon dari Komisi Yudisial ketika kemudian sudah disampaikan bukti-bukti dan kejanggalan dalam proses persidangan itu bagaimana, Pak Dimas? Ya, respon dari Komisi Yudisial tadi di dalam proses pemeriksaan yang juga saya tentu sangat prihatin ya bagaimana hakim mengambil pertimbangan yang menurut kami, yang menurut saya juga itu berbeda dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan dan alat-alat bukti yang sudah disajikan di persidangan. Ya, yang menjadi concern dari Komisi Yudisial apa yang menjadi kan hakim mengambil pertimbangannya sendiri tanpa melihat alat-alat bukti tersebut karena perlu kita ketahui pemeriksaan di Komisi Yudisial ini adalah terkait perilaku dan etika hakim di dalam persidangan, bukan dalam mengkritisi isi atau putusan daripada putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Pak Dimas, jadi Komisi Yudisial sepakat dengan Anda bahwa memang ada kejanggalan dalam proses persidangan itu? Menurut penilaian saya, ya, Komisi Yudisial sepakat dengan apa yang terjadi di Surabaya ini sehingga menimbulkan kehebohan publik atau mungkin kegelisahan publik dari seluruh Indonesia. Memang bagaimana kemudian hakim dengan bukti yang cukup jelas mengambil keputusan membebaskan seorang terdakwa di dalam putusannya. Dan inilah yang menjadi concern dari Komisi Yudisial karena kita tahu Komisi Yudisial tentunya berperan penting di dalam hukum di Republik Indonesia. Pak Dimas, bagaimana dengan adanya dugaan intervensi dalam proses pengambilan putusan dari hakim ini yang kemudian membebaskan Ronald Tanur? Apakah tim kuasa hukum juga memiliki bukti-bukti bahwa memang ada hengki-pengki begitu dalam putusan tersebut, Pak Dimas? Kami kalau dalam batas menduga atau berpikiran tentunya persepsi kami tentu sama dengan apa yang dipersepsikan oleh banyak pihak di publik ya. Artinya memang sangat aneh bagaimana putusan bebas itu bisa diberikan terhadap terdakwa. Apakah itu jenisnya intervensi atau tindakan-tindakan lain, kami juga mempunyai catatan-catatan yang itu juga akan kami pertimbangkan untuk upaya hukum lebih lanjut. Apakah nanti kemudian itu juga yang akan kami laporkan ke dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, Pak Dimas, tapi Komisi Yudisial bisa memberikan jawaban tidak? Apakah ada penjelasan tidak kenapa kemudian menurut Komisi Yudisial Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus bebas Ronald Tanur? Dari hasil pemeriksaan sampai dengan awal sampai dengan selesai, kami di dalam ruang pemeriksaan juga masih heran bagaimana majelis hakim itu bisa memberikan putusan bebas terhadap tersangka padahal sudah jelas fakta persidangan berdasarkan alat bukti yakni CCTV, visum et repertum, dan kemudian keterangan dari saksi-saksi sudah menunjukkan dengan jelas bagaimana perbuatan terdakwa tersebut menghilangkan nyawa almarhum Jeni Sirafyan. Pun demikian, akhirnya majelis hakim justru memberikan pertimbangan putusan bebas dengan segala pertimbangannya yang menurut kami itu kontroversial dan tidak ada di dalam muatan pertimbangan hakim itu yang memiliki persesuaian dengan alat bukti yang sudah dihadirkan di persidangan. Sehingga Komisi Yudisial di sini juga merasa aneh bagaimana putusan ini bisa kemudian diterapkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Apakah ada informasi Pak Dimas kapan Komisi Yudisial akan memanggil Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bebas Ronald Tanur? Dalam pekan ini Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait termasuk saksi-saksi yang hadir di persidangan, dokter forensik, dan kemungkinan nanti juga dalam minggu ini atau paling lambat minggu depan akan dilakukan pemeriksaan terhadap hakim atau majelis yang memeriksa perkara ini. Dan saya berharap tentunya saksi-saksi yang diperiksa di dalam proses ini nantinya bisa menyampaikan apa adanya. Karena kita ketahui di dalam persidangan, saya juga hadir bersama tim saya, memang ada sebuah sikap atau perilaku hakim yang cukup tendensius dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tidak komprehensif menurut kami. Baik, putusan apa kemudian yang diharapkan dari tim kuasa hukum datang dari Komisi Yudisial apabila terbukti bahwa memang ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Pak Dimas? Ya, karena sifatnya Komisi Yudisial ini hanya bisa memberikan rekomendasi putusan, saya harap
rekomendasi putusan adalah sesuai dengan laporan yang kami buat, yakni memberikan sanksi seberat-beratnya kepada 3 majelis hakim ini jika terbukti melanggar etik, yakni pemberhentian tonon palu. Gitu. Oke, baik, kita akan tunggu nanti proses selanjutnya di Komisi Yudisial. Terima kasih Pak Dimas Yamahura telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.